Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan perhitungan reliabilitas manual dan SPSS. Dan sebelumnya ada yang lupa ya, tadi pada validitas. Seketika teman-teman sudah menghitung dari SPSS dan secara validitas, ini di aplikasi SPSS ada namanya ini ya, yang tadi sudah hasil hitungan kita perlu simpan secara output dan secara data kita. Nah, ini data kita yang tadi misalnya nih ya, di data view dan variable view. Nah, ini ketika sudah selesai kita simpan. Bagaimana cara menyimpannya? File, save, ya. Lalu kita beri nama data uji validitas. Lalu kita simpan. Nah, kita simpan di mana? Misalnya kita simpan di data D, di statistik lanjutan misalnya ya, statistik MK statistik lanjutan pada pertemuan 7 ya. Misalnya kita taruh di sini data uji validitas. Lalu kita save data perhitungan kita. Nah, setelah kita save, ini ada satu halaman lagi namanya halaman output. Output dari hitungan kita. Ya, tadi ini ya. Output dari hitungan. Hasil output itu hasil hitungan. Kita simpan lagi ya, save, terus outputnya mau ditambah output uji validitas. Lalu kita simpan sesuai yang kita inginkan di MK statistik lanjutan pertemuan ke-7 misalnya, kita taruh di sini output uji validitas, save. Ya, maka data perhitungan dan output hasil dari perhitungan secara SPSS akan tersimpan dan tinggal kita buka lagi. Ya, kalau nggak disimpan dia bakal hilang. Oke, ini tambahan tadi yang lupa ya, video sebelumnya. Ini kita tutup saja. Sudah disimpan. Selanjutnya kita akan belajar uji reliabilitas. Soalnya masih sama seperti tadi ya. Misalnya di sini ada di sini reliabilitas ya, ini ya. Ya. Ada data dari 10 responden yang telah mengisi kuesioner. Terdiri dari 4 butir pertanyaan dan tiap butir mempunyai 5 pilihan jawaban dari nilai paling rendah 1 sampai nilai paling tinggi 5. Ujilah reliabilitas dari instrumen penelitian tersebut dengan taraf signifikan atau alfa sebesar 0,05 atau 5%. Ya, ini soalnya. Soal ini kebetulan soal reliabilitasnya ada namanya ya, nggak apa-apa. Ini butir A, butir B, C, D, ini nilai dari instrumennya atau ya. Lalu kolom ini kita pindah ke Excel ya. Seperti ini. Kita copy ya. Di sini respondennya ada 10. Di sini butir A, B, C, D-nya kita copy ya. Kita pas di sini. Teknik pengukuran reliability alpha Chromebug secara manual. Kita baca dulu. Teknik alpha Chromebug digunakan untuk menentukan instrumen penelitian reliable atau tidak. Pada instrumen dengan jawaban yang diberikan responden berbentuk skala, seperti 1 sampai 3, 1 sampai 5, 1 sampai 7. Jadi skalanya berbeda-beda, bisa 1 sampai skala 3, 1 sampai skala 5, dan 1 sampai 7 skala. Atau jawaban responden yang menginterpretasikan penilaian sikap. Misalnya,
responden memberikan jawaban sebagai berikut. Nah, misalnya ada instrumen, jawabannya sangat memuaskan, memuaskan, netral, tidak memuaskan, sangat tidak memuaskan. Nah, lalu kalau jika yang mengisi sangat memuaskan diberi poin 5, memuaskan poin 4, netral 3, tidak memuaskan poin 2, sangat tidak memuaskan poin 1. Kriteria instrumen penelitian dikatakan reliable. Ya, ini selanjutnya ya. Kriteria instrumen dikatakan reliable dengan menggunakan teknik ini bila koefisien reliabilitasnya atau hasil R hitungnya R11 itu lebih dari 0,6. Jadi kalau nilai hasil akhirnya perhitungan lebih dari 0,6, maka kuesioner tersebut dikatakan reliable, ajak konsisten ya. Oke. Adapun tahapan perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan teknik Alpha-Cronbach yaitu yang pertama adalah menentukan nilai varian setiap butir pertanyaan dengan rumus varians, ini varians ya, sama dengan sigma X ya 2 pangkat 2 ya dikurang X1 pangkat 2 dibagi N, lalu dibagi lagi N lagi ya. N ini jumlah dari responden. Yang kedua adalah menentukan nilai varian total ya, dari hasil varian 1, 2, 3, 4 misalnya kita totalin, namanya sigma varians ya, sama dengan sigma varians A ditambah varians B ditambah varians C ditambah varians D dan selanjutnya. Yang ketiga adalah atau yang C menentukan reliabilitas instrumen, yaitu dengan rumus R11 atau R hitung sama dengan K dibagi K-1 dalam kurung dikali 1 dikurang sigma jumlah varian butir ya, sigma varians dibagi varian total ya, nanti diketahui hitungannya. Nah, ketika sudah didapatkan hitungannya, maka dia akan mendapatkan nilai R hitung. Keterangan N sama dengan jumlah sampel, X1 jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan, sigma X total jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan. Varians, ini namanya varians ya, namanya varians total. Sigma varians B kuadrat jumlah varian butir, K jumlah butir pertanyaan, R11 merupakan koefisien reliabilitas instrumen. Ini keterangannya. Lalu ini soalnya sudah ada yang tadi ya. Untuk menghitung secara manual menggunakan Excel, kita memerlukan tabel penolong ya. Untuk menghitung rumus-rumus ini kita memerlukan tabel penolong untuk mempermudah perhitungan ya. Lanjutnya adalah kita copy ya poin angka-angka butir A sampai D ke tabel penolong ya. Lalu kita rubah yang A menjadi X1, yang B menjadi X2, yang C menjadi X3 dan yang D menjadi X4. Kita copy paste, angka-angkanya sama. Respondennya kita rubah menjadi responden 1, 2, 3 sampai 10. Yang tadinya responden nama ya. Oke, selanjutnya kita isi dulu tabel yang kosong dari tabel penolong perhitungan ya. Di sini X1 ini ya, X1 kuadrat ya, maka artinya adalah kita mengkuadratkan X1 atau butir X1. Caranya adalah sama dengan X1 kuadrat ya, shift 6 kuadrat 2 enter ya. Ini 16.
Maka kita turunkan saja tanda plus hitam, tarik ke bawah. Nah, selanjutnya adalah untuk menghitung kuadrat dari X2, ya, sama dengan X2 di sini 3, lalu kita kuadratkan jadi 2. Enter, lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya X3 kuadrat sama dengan X3, ya, ini 4 ya. Kuadrat 2. Enter. Oke. Selanjutnya X4 kuadrat sama dengan X4, ya. Shift 6 kuadrat 2. Enter. Nah, lalu di sini ada sigma X. Artinya adalah jumlah dari X1 sampai X4, ya. Sama dengan sum karena jumlah. Nah, dari X1 sampai X4 kita jumlah. Ya, tutup kurung. Enter. Lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya sigma X kuadrat. Jadi ini sigma X-nya sudah dapat 15, tinggal kita kuadratkan. Yaitu sama dengan sigma X shift angka 6, terus 2 karena kuadrat 2, enter. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, setelah sudah terisi dari tabel penolong, lalu selanjutnya kita jumlahkan yang bawah, ya, sigma dari masing-masing kolom. Misalnya seperti ini. Sama dengan sum. Ya, ini kita tarik ke bawah saja. Tutup kurung, enter. Lalu kita tanda plus hitam kita tarik ke kanan, maka dia akan menjumlahkan sigma dari seluruh kolom yang ada. Lalu kita beri warna kuning supaya kelihatan beda. Nah, tabel penolong kita sudah terisi. Lalu selanjutnya adalah kita menghitung langkah-langkah dari rumus yang sudah tadi kita sebutkan, ya. Adapun langkah pertama adalah menghitung nilai varian tiap butir pertanyaan. Karena di sini ada 4 butir, yaitu A, B, C, D atau X1 sampai X4, maka kita menghitung nilai varian tiap butir. Caranya adalah yang pertama, pertanyaan butir A, kita hitung nilai variannya dengan rumus varian A, ini A ya, sama dengan sigma X1, ya, sigma X1 kuadrat dikurang X1 kuadrat dibagi N. Lalu dibagi lagi N lagi jumlah responden. Untuk memudahkan menghitung secara manual maka dibagi dua cara atau dua langkah, yaitu kita menghitung yang atas dulu, lalu kita menghitung yang bawah, yang pembagian N-nya. Caranya adalah kita ketik di sini sama dengan yang atas dulu ya. Sigma X1 kuadrat, mana sigma X1 kuadrat? Sigma X1 kuadrat ini, X1 kuadrat ini ya. X1 kuadrat sigmanya adalah jumlahnya 171. Ya. Lalu dikurang buka kurung X1. X1 mana X1? X1 ini. Ya, 41. X1 lalu dikuadratkan. Shift 6 kuadrat 2. Sesudah itu dibagi N, dibagi ya
garis miring, N-nya berapa? N-nya adalah, ada respondennya ada berapa? Ada 10 orang, ya. Ada 10, ya. Lalu tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya adalah dapat 2,9. Selanjutnya tinggal yang bawah, yang atas dibagi N. Misalnya sama dengan hasil yang tadi yang atas 2,9 dibagi 10, ya. Responden sama dengan 0,29. Ya, itu maka varians butir A atau X1 sudah diketahui. Kita tandain aja warnanya hijau ya, misalnya hijau. Terus yang kedua, ya, sama dengan sigma X2 pangkat 2, mana sigma X2 pangkat 2, 191, dikurang, buka kurung, X1, ini bukan, maaf ini bukan X1 ya, ini X2. Kita selanjutnya, ya, X2. Kita rubah saja sini, ya. Oke, kita ini dulu. Kita hapus dulu. Kita dirubah nih jadi X2. Ini yang selanjutnya X3. Ini yang selanjutnya X4. Maaf ya ada kesalahan. Oke. Kita ulang lagi yang pernyataan butir B atau X2 sama dengan, ya, sigma X2 kuadrat. Mana sigma X2 kuadrat? 191 dikurang, buka kurung, X2 mana? Sigma X2 43, ya. Lalu pangkat 2, ya, dibagi N-nya berapa? 10, tutup kurung, dapat 6,1. Lalu yang atas, ya, ini dibagi N berapa? Dibagi 10 lagi, sama dengan 0,61. Ya, dapat varians yang kedua adalah 0,61. Selanjutnya adalah pertanyaan butir C. Varians pertanyaan butir C sama dengan sigma X3 pangkat 2, sigma X3 kuadrat 173, dikurang, buka kurung, X3 dikuadratkan, X3 kuadrat, X3 mana? 41 dikuadratkan, ya, dibagi N 10, ya, enter, 4,9. Lalu dibagi N lagi sama dengan yang ini, dibagi yang bawah, garis miring 10, dapat 0,49, ya. Kita tandain lagi warnanya. Nah, lalu seterusnya butir yang terakhir, butir D, sama dengan sigma X4 kuadrat, sigma X4 kuadrat 173 dikurang, buka kurung, X4 kuadrat, X4 mana? Sigma X4 41 dikuadratkan, kuadrat 2 pangkat 2 dibagi 10, tutup kurung, enter. Lalu yang perhitungan terakhir dibagi N, yang atas dibagi yang bawah, berapa ini? 10 lagi, 0,49 lagi, ya. Sama. Oke. Lalu selanjutnya adalah langkah yang kedua, menghitung total varians, atau menghitung total nilai varians, yaitu yang ini, ya, A, B, C, D, yang warna hijau ini, kita jumlahkan semuanya sama dengan sum, ya,
Oke, dijumlahkan saja ya. Sum. Oh, maaf. Kita nggak usah menggunakan sum. Langsung saja. Ini yang pertama. Varians pertama ditambah shift tanda tambah ditambah varians kedua, tambah lagi varians ketiga, tambah lagi varians keempat. Enter. Maka akan mendapatkan 1,88 ya. 1,88-nya kita tandai dengan warna sebagai penanda, warna orange misalnya ya. Selanjutnya adalah yang ketiga, menghitung nilai varian total, yaitu dengan rumus varians total atau sigma B kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dalam kurung kuadrat dibagi N dan dibagi N lagi. Untuk memudahkan lagi secara manual menggunakan Excel, kita hitung yang atas dulu, lalu kita bagikan yang bawah ya. Sama dengan sigma X kuadrat berapa? Kita cari di atas di tabel penolong. Sigma X kuadrat 2814. Oke. Lalu dikurang, buka kurung, sigma X. Nah, sigma X berapa? Kita lihat lagi. Ini sigma X yaitu 166. Oke, selanjutnya dikuadratkan ya. Shift 6 kuadrat 2 tutup kurung, enter. Dia maaf. Dibagi N dulu ya. Kuadrat 2 dibagi N-nya berapa? 10. Tutup kurung. Maka dia akan mendapatkan enter 58,4. Oke. Selanjutnya adalah tinggal dibagi N lagi ya. Sama dengan yang atas, hasil perhitungan atas dibagi 10 lagi. Respondennya 10. Sama dengan 5,84. Kita tandain lagi dengan warna ya. Warna apa misalnya? Ini. Nilai varian total sudah diketahui 5,84. Total nilai varian 188. Selanjutnya adalah kita masuk langkah yang keempat, menghitung nilai reliabilitas total, yaitu R11 sama dengan K dibagi K-1 dikali 1 dikurang sigma varian total ya dibagi total varian. Nah, kita hitung dulu satu persatu yang untuk memudahkan. K adalah apakah artinya? K adalah jumlah butir pertanyaan. Satu persatu dulu ya. Sama dengan K-nya berapa? Jumlah pertanyaannya 4 ya. Dibagi buka kurung K dibagi K 4 lagi dikurang 1 tutup kurung sama dengan 1,33. Kita tandain lagi dengan warna biru ya. Selanjutnya adalah kita hitung bagian kedua ya. Sama dengan 1 dikurang ya. Buka kurung sigma varians ya, atau di sini adalah total nilai varian ya. Ini sigma varians B atau R ya. Mendapatkan 1,88. Ya, kita di sini 1,88 dibagi
berapa? Dibagi nilai varian total ya. Ini simbolnya. Nilai varian total berapa? 5,84. Kita klik di sini. Tutup kurung. Maka akan mendapatkan 0,67808. Kita warnain lagi. Misalnya menjadi warna merah ya. Nah, selanjutnya adalah kita satukan ya. Di sini aja deh, tengah-tengah. Hasil yang dalam kurung pertama dibagi K-1 dengan dalam kurung kedua kita kalikan, karena kalau dalam kurung itu dikalikan 1,33 dikali 0,67808, enter, maka mendapatkan 0,904 ya. Kita sederhanakan desimalnya 0,904 ya. Maka R hitung atau nilai R hitung reliabilitasnya adalah 0,904 atau perhitungan akhirnya. Kita warnai apa ya? Kita warnai keren ya. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Bagaimana kesimpulannya? Tadi kriterianya adalah kita bacakan lagi. Kriteria instrumen penelitian dikatakan reliable dengan menggunakan teknik ini bila koefisien atau nilai akhirnya R hitungnya reliabilitas lebih dari 0,6. Nah, sekarang kita mendapatkan nilai akhirnya adalah 0,904. Artinya instrumen penelitian dinyatakan apa? Reliable ya. Karena nilai R11 ya, atau R hitung sama dengan berapa nilai R-nya? 0,904. 0,904 itu lebih besar daripada 0,6. Nah, ini adalah hitungan manual untuk mencari reliabilitas suatu instrumen. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita lanjutkan ke perhitungan menggunakan SPSS ya. Menghitung reliabilitas suatu instrumen menggunakan SPSS yaitu kita akan menganalisis uji tabel reliability statistik. Instrumen dikatakan reliable jika R11 atau koefisien reliabilitas hitung itu lebih dari 0,6. Sama ya kriterianya. Lalu kita soalnya masih sama ya. Kita buka dulu soalnya ya. Ini soalnya masih sama ya. 10 responden A, B, C, D. Lalu kita buka SPSS-nya. Nah, selanjutnya adalah kita geser dulu. Kita copy ya responden sampai dengan poin D yang totalnya tidak usah. Untuk reliability kita tidak usah mengcopy nilai totalnya. Lalu kita pas di data view ya, di SPSS data view pas. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita ke variable view, kita rubah desimalnya menjadi 0 lagi ya. Tadi masih 2 angka setelah koma, kita rubah menjadi 0 lagi semuanya. Lalu kita rubah nama variabelnya, tadi ini responden yang pertama ya. Lalu yang ini, maaf,
Ini kita rubah responden. Lalu ini butir A, butir B, butir C, dan butir D. Selanjutnya kita beri label ya. Label yang untuk butir A adalah skor jawaban A. Skor jawaban B. Skor jawaban C. Skor jawaban D. Nah, selanjutnya adalah ini sudah seperti ini. Selanjutnya kita klik analyze ya. Scale. Lalu reliability analysis kita klik. Nah, semua yang ada di sini ya, yang skor A jawaban A kita pindah semuanya kecuali responden ya. Kita pindah. Lalu kita klik statistik. Lalu kita klik atau centang item dan scale ya. Lalu kita continue. Kita klik continue. Lalu selanjutnya kita klik OK. Nah, ini sudah keluar outputnya atau hasil dari hasil instrumen reliability-nya. Yang kita lihat adalah tabel reliability statistik ya. Di sini menggunakan metode Cronbach alpha atau alpha Cronbach, yaitu didapatkan bahwa nilai reliability-nya titik 904 artinya 0,904. Di sini sudah mendapatkan hasilnya. Artinya adalah kalau kita sudah mendapatkan nilai reliability-nya ya, di sini adalah kesimpulannya. Instrumen penelitian dinyatakan apa? Reliable ya. Karena nilai R11 berapa tadi? Nilai R11-nya 0,904 ya. Kita tulis di sini 0,904 itu lebih besar dari 0,6. Artinya berdasarkan perhitungan SPSS, instrumen soal tersebut dinyatakan reliable karena nilai R hitungnya lebih atau nilai koefisiennya itu 0,94 lebih besar daripada 0,6 ya. Oke, selanjutnya sudah ditemukan hasil kesimpulannya. Lalu output dan data dari data reliable kita simpan ya. Di sini cara nyimpannya, file, save ya. Lalu kita ditulis di sini data uji reliabilitas. Kita simpan di mana ya? Kita simpan misalnya di statistik lanjutan, MK statistik lanjutan pertemuan 7 ya. Lalu kita simpan, save. Ketika sudah kita nge-save datanya, lalu kita save juga outputnya. Outputnya adalah sini ya. Output dari hasil uji reliabilitas, file, outputnya ya. Outputnya ini, file. Oke, ini kita tutup dulu ya. File, save. Di sini adalah output uji reliabilitas. Oke, kita simpan di data D, MK statistik lanjutan, pertemuan ke-7 ya. Lalu kita di sini nah. Oke, kita save. Oke. Ketika sudah save, baru kita tutup. Ya. Baik,
Sekian ya perhitungan uji reliabilitas secara manual dan SPSS. Teman-teman tolong untuk belajar, untuk diperhatikan dengan seksama ya, untuk cara perhitungan secara manual dan SPSS. Nanti akan saya beri tugas tentang cara menghitung validasi dan reliabilitas. Oke, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.